Jadi bisa aja mainnya di gerbong. Mungkin itu kalau pengobrol dosa tuh kayak lebih ke judgement. Kalau kata aku sih. Open BO mungkin cowoknya juga. BOT apa sih? Biasanya 150, 160, ya kan? Dia jual jam-jaman 30 misalkan. Kamu pernah di gerbong? Bukan, goblok. Mangkalnya di makam Cina dan melakukannya di atas makam Cina. Oh berarti ada kemungkinan mereka tuh saling ngeliat Iya, satu sama lain. maksud orang tuh gitu kan. Karena memang menggunakan juga jasanya kan kalau bapak kan. Obrolan lirik sampai pusing. Dea OnlyFans hamil. Oh. Tapi Aing sebenarnya bentuknya juga nggak tahu sih. Ini kita googling. Tadi orang nemu artikelnya. Nggak orangnya gimana sih? Kalau nggak pakai masker. Nggak tahu ya, bentar ya. Kalau nggak salah pernah ada di Deddy Corbuzier. Orang justru tahu Dea OnlyFans itu dari Deddy Corbuzier. Diundang ke Deddy Corbuzier. Jadi itu yang dibeli sama si Marcel itu videonya. Iya. Oh. Video Bokep. Lagi Ngentot. Hah? Iya serius. Serius. Nih foto-fotonya. Iya. Tapi nggak ya nggak Nah ini waktu di Deddy Corbuzier. Iya nggak semenarik itu. Justru kata si Marsha juga ini pasal 378. Soalnya dia merasa tertipu. Oh, nggak bagus gitu. Dengan harga yang semahal itu, harusnya kan dapat kualitas yang bagus. Ternyata nggak semahal itu, nggak sebagus itu. Menurut dia. Nggak sesuai dengan selera dia. Tapi orang pernah baca komentarnya netizen di Instagramnya Marcel. Ngapain lu beli bang? Di Twitter banyak kan. Cuman si Marcelnya sendiri kan bilangnya support UMKM. Hal yang konyol sebenarnya kalau mau support UMKM anjing. Anjing ada banyak yang harus disupport dan bisa disupport gitu, bukan dia gitu. Kenapa harus support dia? Tapi yang namanya konten ya sebenarnya yang benar ya jangan cari yang gratis. Kalau memang dijual sama pemiliknya ya beli gitu. Cuman nggak konten bokep juga karena ilegal kan. Orang mau ngomongin ini pekerja seks komersial. PSK. Kira definisinya ya. Definisinya menurut KBBI apa ya? Prostitusi atau pekerja seks komersial (PSK) adalah penjualan jasa seksual untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini disebut dengan istilah pekerja seks komersial. Jasa seks berarti. Jasa seks. Jadi kan definisinya pekerja seks komersial adalah penjualan jasa seksual untuk uang. Untuk uang loh. Berarti memang ngejual tubuhnya buat dipakai buat disetubuhi orang gitu. Iya. Jasa seksualnya teh apa batasannya tuh? Seksual ya, berhubungan seksual. Oh iya, berhubungan badan secara langsung berarti ya. Tapi kalau ini orang sebutnya apa ya, bintang dan bukan bintang lah, anggap bintang porno gitu. Ini nggak pantas sih disebut bintang ya. Tapi ya udahlah bintang porno gitu. Aktris porno. Aktris dan aktor. Aktris dan aktor porno, apakah bisa disebut pekerja seks komersial? Karena kan mereka melakukan hubungan seks. Demi uang. Menukarkan jasanya. Tapi yang dijual bukan jasa seksnya ya ke orang-orang teh. Iya, justru itu. Yang dijual teh justru kontennya, videonya, hiburan, entertainment. Iya. Entertainment yang dijualnya, bukan seksnya. Iya. Karena seksnya mah ya mereka melakukan secara gratis mungkin ya. Iya. Cuman kalau buat ditonton bayar. Berarti spesifik nih. Spesifik kalau pekerja seks komersial itu artinya ya ngewe dibayar. Iya. 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 Bukan aktris. Bukan film porno. Bukan film porno. Berarti dia OnlyFans nggak termasuk. Kan kalau film porno mah aktor. Profesinya bukan PSK. Iya, PSK. Orang tuh mikirnya PSK itu profesi global, universal. Terus di dalamnya teh kebagi-bagi lagi, ada yang disebut pelacur, ada yang disebut bintang porno gitu. Jadi semua aktivitas
aktivitas seksual itu disebutnya PSK, yang diuangkan disebutnya PSK. Orang mikirnya gitu, tapi enggak ternyata. Yang dijual adalah seksualnya. Seksual yang dijual berarti bisa cewek, bisa cowok, bisa cewek, bisa cowok. Bisa, gigolo, makanya ada gigolo kan. Oke. Berarti mau cewek mau cowok pekerja seks komersial itu bisa ya? Bisa. Oke. Tapi umumnya cewek kan? Yang dicari cowok normal cewek. Kalau yang dicari cowok gay ya cowok. Kalau yang dicari Kan konsumennya tante-tante, nggak selalu cowok. siapa teh? Konsumennya PSK kan nggak selalu cowok, bisa cewek juga. Bisa kan? juga. Ya kan? Tante-tante misalkan. Bisa. Ya lesbi lah gitu. Apa maksudnya? Gigolo. Ya tante-tante berarti nggak bisa ke cewek, bisa ke cowok. Jadi konsumennya bisa cewek, bisa cowok. Iya. Penyedia jasanya bisa cewek, bisa cowok. Iya, bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa kan? Tapi orang sendiri belum pernah denger. Mana gimana? Apa? Pernah dengar nggak sih yang disewa sama om-om gitu? Cowok. Disewa sama om. Ada aja pasti ada. Ya yang ada, memang- tapi orang mah nggak pernah. Kalau cowok nyewa cewek, orang mah pernah. Dengar, mana pernah? Bukan pernah dengar lagi. Pernah nyoba. Lain anjing. bukan pernah nyoba anjing. Pernah dengar, sering malah umum malah Ya, malah lebih umum lah. Lebih umum gitu. Kalau cowok nyewa cowok atau cewek nyewa cowok sekalipun di lingkungan orang sih nggak ada ya. Nggak tahu, nggak cerita. Kalau kalau mana pernah dengar nggak di lingkungan mana aja? Atau pengalaman pribadi mana mungkin? Mana kan kalau cowok ke cewek kan mana pernah. Si anjing. Nggak pernah sih kalau ngelihat mah langsung. Atau dengar ceritanya. Dengar ceritanya. Dan jadi kalau yang cowok yang jadi PSK itu kesannya tuh lebih kayak lebih private gitu loh, Jang. Cewek, kalau cowok ke cewek. Kalau Cewek cowok yang jadi PSK-nya, cowok jadi PSK. kayak nggak ada, kayak misalnya kayak tempat apa tuh? Prostitusinya gitu. Apa disebutnya teh? Kalau kayak Saritem gitu tuh disebutnya teh apa? Lokalisasi. Lokalisasi gitu. Yang isinya cowok gitu. Tapi yang sekarang udah digital. Iya, makanya lebih kayak gitu. Jadi kayak lebih ke kalau sekarang mah open BO mungkin cowoknya juga. BOT apa sih? Apa ya? Book order? Naon teh teu ngarti. Yang saya orang juga nggak tahu kepanjangan BO apa, tapi cuman intinya open jasa gitu ya. Ya. Open jasa gitu. Jualan. Jualan jasa seks gitu ya. Intinya mah. Orang juga nggak paham BO apa. Dan itu teh banyak pisan. Orang bahkan pernah tahu banyak karena orang pernah jadi admin bokep kan ya, tahu ya? Siap. Ini mah beneran, serius. Pada saat itu orang pernah jadi admin bokep. Yang orang menyadari itu salahnya itu sekarang. Karena kan menyebarkan, Iya. iya kan? Berarti memang bisa ditangkap ya. Bisa ditangkap. Ini pengakuan tapi emang sudah nggak ada akunnya juga. Jadi waktu itu teh pemikiran pendeknya gini, otak orang teh bisnis sebenarnya. Otak orang teh bisnis sebenarnya. Orang pengen bikin akun yang banyak followersnya, nanti kalau followersnya udah banyak, akunnya dijual gitu loh. Iya. Ya gitu kan. Dan mau nggak mau karena orang ngefollownya yang berbau gitu, yang muncul juga explore-nya yang gitu. Maksudnya open BO. Sekarang tuh udah ke digital. Dari zaman dulu sih. Itu dulu ini tahun 2012 kalau nggak salah. Dari 2012 orang sudah menjadi admin bokep. Bagus. Ini sebuah pengakuan. Anjir aib teh banyak ya. Kriminal sejak dini ya berarti. Ya aib orang kan banyak ya. Cuman nggak diceritain aja. Ini orang ceritain karena buat ngasih tahu kalau hey ini tuh salah gitu. Ini tuh salah gitu. Coba sadari dari sekarang ini tuh salah. Jangan diulangi, kan yang namanya menyadari mah kan menyadari, mengakui nih udah, terus tidak mengulangi lagi gitu ya. Udah waktu itu ya karena pemikiran pendek juga kan belum sedewasa ini gitu waktu itu. Pemikirannya pendek karena untuk uang. Orang juga sempat berpikir bahwa orang teh PSK gitu dengan kan soalnya kerjaan seksual yang dijual untuk uang gitu. Tidak seperti itu. Tapi tidak seperti itu definisinya. Nah, yang mau dibahas kali ini ada 2 lagu yang menarik nih tentang orang nggak tahu ya ini tentang PSK atau bukan, tapi bisa dibilang ke arah sana.
Karena yang pertama adalah doa pengobrol dosa dari Iwan Fals. Itu tuh tahun berapa ya? Iwan Fals doa pengobrol dosa. 80-an kayaknya. Titiek Puspa 1977, Iwan Fals 1981. Itu kan udah berapa tahun yang lalu ya? Sekarang 2022 dikurangi 1977, 45 tahun yang lalu. Gambaran sudah tergambar yang namanya PSK itu seperti apa. Lewat lagu ini nih, dua lagu ini nih. Kita bakal ngebahas dua lagu ini. Doa pengobrol dosa sama kupu-kupu malam. Dari dua judul aja. Menurut mana visualnya sama nggak? Beda lah kalau dari judul. Ya kan? Yang satu pengobrol dosa. Itu kupu-kupu malam. Karena kalau kupu-kupu malam tuh Kupu-kupu malam itu sebutan. Kalau pengobrol dosa tuh kayak lebih ke judgement. Kalau kata aku sih. kalau ini kita ngomongin apa ya? Apa sih namanya? Imagery. Imagery. Jadi kalau misalkan orang ngomong kursi, di otak mana kebayang kursi gitu. Nah, ketika orang ngomongin PSK yang di doa pengobrol dosa dan di kupu-kupu malam, beda nggak orangnya? Cuma dari judul dulu ya. Nanti kita Itu breakdown. kalau arahnya mah, tapi kalau nggak tahu lirik ke bawahnya cuman baca judulnya gitu ya. Doa pengobrol dosa tuh kan luas aja, maksudnya teh nggak seksual doang, nggak perzinahan doang kan dosa tuh. Iya. Kayak lebih general gitu, bisa aja apa gitu kan, siapa Ya, gitu kan. karena ini baru dari judulnya. Dari judul. Makanya nggak bisa langsung dua-duanya. Mana coba googling kupu-kupu malam orang yang Iwan Fals. Ini kita bandingin apa ya? Visualisasi. Gambaran pekerja seks komersial di 45 tahun yang lalu itu seperti apa sih? Apakah sama dengan tahun sekarang gitu? Itu liriknya pertamanya gimana? Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintainya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Oke, ini lirik pertamanya di sudut dekat gerbong yang tak terpakai. Perempuan bermake up tebal dengan rokok di tangan menunggu tamunya datang. Itu apa lagi? Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Oh, dijelasin ya. Bekerja, bertaruh seluruh jiwa raga, bibir senyum, kata halus, merayu, memanjakan pada setiap mereka yang datang. Ini terpisah dari ramai, berteman, nyamuk nakal, dan segumpal harapan, kapankah datang, Tuhan berkantong tebal. Dari sini, dari dua lirik ini teh cukup menggambarkan kalau orang mah. Iya, itu mah lebih deskriptif banget. Ngedeskripsiin event kalau kata orang mah itu mah dia mah. Kalau yang itu general kupu-kupu malam aja gitu. Iya, general kupu-kupu malam. Kalau ini mah kayak PSK-nya tuh cuma satu lagi nyeritain satu spesifik, PSK. Lagi bernarasi aja ini mah. Ada seseorang gitu. Ini mah kupu-kupu malam yang ya secara general. Iya. Cuman yang di otak orang di lagu entah kenapa di lagunya Titiek Puspa itu kayak indah gue. Kayak sesuatu hal yang indah gitu. Kalau orang mah kayak sesuatu hal, kalau yang ini yang Iwan Fals yang doa pengobrol dosa kayak sesuatu yang susah. Susah gimana maksudnya? Kan dia mah ada yang membenci, ada yang mencintai. Kayak netral kan. Dia mah terus teh kupu-kupu malam kayak yang indah gitu ya. Kupu-kupu gitu ya. Bekerja, bertaruh seluruh jiwa raga kan. Itu sedih. Bibir senyum, kata halus merayu memanja gitu ya. Kayak yang mewah aja gitu. Kayak mana datang ke misalkan ke restoran gitu ya. Kan disambut oleh pramusajinya kan. Industri hospitality lah ya. Iya, selamat malam Pak, sudah ada mejanya. Mau pesan apa? Mau makan di sini atau bawa pulang gitu kan. Kesan orang mah kayak gitu. Kesan yang orang dapatkan dari kupu-kupu malam. Kalau yang itu mah kayak lebih menderita gitu ya. Kayak lebih menderita. Digigitin nyamuk. Kena DBD kan. Iya, di sudut dekat gerbong sok. Dekat gerbong dia mangkalnya. Dia tak terpakai lagi. Nyamuk demam berdarah. Nyamuk demam berdarah. Yang bikin berdarahnya siapa ya? Wah. Susah ya pertanyaannya. Nggak bisa jawab. Iya, kalau yang itu mah menggambar gerbong lagi, Pak. Iya. Berarti dia teh nggak terpakai. Acan ngomong dia. Dia berarti dia teh mainnya di situ gitu, di gerbong gitu.
Wah, Bisa jadi kan? kita gini mah kita hayalan ya. Bukan nggak ada di lagu ya, nggak ada di lagu ya. Ini hayalan kita. Kalau menurut orang mah mangkalnya, bukan mainnya. Kalau orang mah justru emang di situ juga. Jijik tuh kotor. Karena gini Pak, logiknya ya, cewek ini diemnya di stasiun, berarti kan stasiun zaman dulu mungkin nggak sebagus sekarang ya, mungkin Iya. gitu ya. Ini juga nggak tahu setupnya di mana, maksudnya setting tempatnya di mana. Ya, tapi kan setahu saya ya stasiun dengan gerbong-gerbong apa tadi katanya? Gerbong yang tak terpakai. Gerbong yang tak Di sudut terpakai. dekat gerbong yang tak terpakai. Heeh. Perempuan Bermake bermake up tebal. tebal dengan rokok di tangan, nunggu namanya datang. Apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan beri setetes rezeki. Itu doanya. Soalnya Dia minta rezeki dari hal yang Soalnya mungkin kalau kita ini mungkin ya nggak tahu dulu apakah ada kasta-kastanya juga gitu ya PSK. Jadi ada ibarat ada PSK yang murah, ada yang mahal gitu. Maksudnya enggak? Kenapa dia standby-nya di gerbong gitu ya? kita relatekan ke zaman sekarang deh. Kan ada. Iya. Iya kan? Heeh. 80 juta kan ada. Heeh. Ya. Kan kayaknya kan dia kan nggak mungkin kan apa mejeng gitu kan. Mejanya di gerbong gitu. Heeh. Mejeng aja kan nggak mungkin buat nyari pelanggan, mungkin ada yang ngurusnya lah, ada sih. apa. Kenapa bisa mahal? Berarti kan industrinya ada banyak, ada mahal. Berarti pembelinya juga kan orang punya duit gitu. Iya. Sedangkan orang yang nyarinya ke gerbong mungkin punya dananya terbatas. Dengan dana terbatas begitu, kan kalau sekarang kan bisa orang kan nyewa hotel gitu ya. Apakah dengan dana terbatas gitu dia bisa nggak nyewa hotel gitu? Jadi bisa aja mainnya di gerbong, mungkin itu terjadi Pak, kalau kata aku Pak. Orang nggak tahu zaman 1977, 1981 ini gimana ya. Cuman kalau zaman sekarang, ya konversi rupiahnya juga udah beda kan ya zaman sekarang. Kita ngomongin zaman sekarang aja karena ini lagunya universal, ya kan? Bisa kapanpun. Kalau orang kan kerja di properti, maksudnya pernah bekerja di properti. Itu tuh ada hotel jam-jaman yang 30.000. Hotel melati gitu ya sebutnya ya. Dia kelas kan melati itu, kelas melati gitu ya. Cuman entah kenapa mereka buka jasa yang jam-jaman. Kan harusnya, jadi entah karyawannya nakal atau memang dari ownernya, orang nggak tahu, nggak paham. Tapi ada, fenomenanya ada. Kalau misalkan ini disewa per jam. Jadi mungkin kalau dari owner daripada semalam kan misalkan mereka jual kelas melati itu kan semalam biasanya 150, 160, ya kan? Dia jual jam-jaman 30 misalkan. Lebih bisa jadinya lebih untung Iya juga. kan? Kalau dari sisi owner. Kalau misalkan katakanlah ownernya nggak ngizinin tapi pegawainya nakal. Pegawainya nggak dapat cuan. Ya kan? Bilang aja ada yang nginep. Dia laporannya 150 tetap. Tapi dia dapat banyak pegawainya. Jadi bisa aja kalau di otak karena referensi orang begitu ya. Jadi bisa aja dari gerbong dibawa ke yang seperti itu gitu. Karena referensi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kan dilakukannya di gerbong. Tidak menutup kemungkinan karena orang juga pernah menemukan. Kamu pernah di gerbong? Bukan, goblok. Dengerin dulu bangke. Orang pernah menemukan apa sih? Namanya berita investigasi gitu loh. Kayak yang di Trans 7. Yang mereka melakukannya di makam Cina. Oh. Mangkalnya di makam Cina dan melakukannya di atas makam Cina. Oh siap. Iya. Kebayang nggak? Kan makam Cina rada nggak serem ya? Kemarin. Iya kan? Mm. Nisannya banyak gitu. Tapi Terus nggak langsung tanah gitu kali ya? tapi yang orang heran adalah karena nggak mungkin diliput juga ya. Orang juga nggak menemukan datanya. Mereka melakukannya kan pada malam hari. Yang orang heran kan nggak ada tutupnya. Berarti let it free, back to nature gitu. Dan banyak masalahnya yang orang jadi nggak masuk akal tuh. Oh berarti ada kemungkinan mereka saling ngelihat Iya, satu sama lain. maksud orang tuh gitu kan. Anjing. Ada mungkin yang nungguin si cewek itu jadi ngeliatin dulu si cewek itu sama cowok lain gitu. Kalau udah beres ya saya gitu ya. Menarik. Ya itu kan yang jadi nggak masuk akal di orang. Sekarang orang aplikasikan ke kereta nih. Kan ini lagu ini ngomongin satu. Narasinya kan satu orang.
Tapi kan kalau mangkal bisa jadi banyak kan. Orang pernah nih bukan pernah. Ya. Orang pernah lagi nih di Pasar Baru. Ya Di banyak. kebun kelapa. Ya, Jarak ABC 5 gitu. meter, 5 meter ada jarak. Ini lagi adalah karena referensi orang seperti itu, jadi nggak mungkin dia mangkal sendiri. Nggak mungkin menurut orang. Pasti ada lagi yang lain. Gimana caranya? Jadi nggak masuk logik orang kalau misalkan harus digerbong. Sama kayak yang makam tadi, nggak masuk logik orang kalau harus melakukannya di situ. Tapi terjadi. Tapi terjadi. Iya. Ya mungkin aja digerbong melakukannya gitu. Kotor. Dari sini juga visualnya udah beda sih ya kalau menurut orang, imagery orang udah beda tentang lagu si Kupu-Kupu Malam dengan lagu Doa Pengobrol Dosa. Udah beda. Yang satu lebih ke kumuh, rendahan gitu ya. Kelas sosial maksudnya ya. Bukan profesinya, tapi sebagian orang menganggap profesinya rendahan ya. Orang enggak. Karena memang menggunakan juga jasanya kan kalau Bapak kan. Enggak, orang menghargai aja pilihan dia gitu. Orang pernah ngobrol loh sama PSK. Serius. Sambil Enggak sambil karena memang karena susah sambil ngobrol mah. Jadi ngobrol dulu baru gitu atau gitu dulu baru ngobrol ya. enggak, Cik. Jadi orang punya rumah dulu yang nggak bisa disebut daerahnya ya. Orang punya rumah dulu sebelum pindah ke rumah yang sekarang. Jadi dia tinggalnya di situ. Di rumah mana? Bukan, tinggal di Di daerah situ. Di daerah situ. Jadi kan kenal. Di gampang lah ya. Dia akan membuka jasa. Jadi bisa gratis. enggak gitu aja. Dan dia juga kan karena dia seperti itu kan mau nggak mau lingkungannya begitu juga ya. Itu tuh variatif motifnya. Setelah orang ngobrol-ngobrol tuh. Jadi nggak bisa semuanya rendahan. Yang rendahan mah kalau menurut orang yang dia mampu kerja dan nggak berusaha keluar, terus dia bermalas-malasan, ya dia menganggap bahwa ini adalah pekerjaan yang sudah menghalalkan di otaknya teh. Dia ada otaknya teh bahwa ini teh adalah sebuah profesi yang halal. Menurut orang itu rendah. Tapi ada loh yang suka, yang passion, ada juga yang terpaksa. Orang bingung mau nganggap rendahnya gimana. Jadi dia tetap berusaha ngelamar kerja ke sini. Itu kan sisi yang mana nggak tahu kan. Dia tetap ngelamar kerja loh. Dia pengen nggak gini. Gitu. Kalau ada opsi lain sih. Kalau ada opsi lain sih, gue sikat gitu. Ada juga yang otaknya apa ya? Ya kalau saya nggak gini mah, saya kapan punya rumah, kapan saya punya mobil, ngasih orang tua gimana? Menurut orang itu rendah. Karena dia berpikir seperti itu untuk menafkahi dirinya. Sebenarnya dia mampu, dia nggak berusaha buat keluar. Tapi kan ada yang terpaksa, ada yang berusaha keluar tapi nggak keluar. Anjing mau gimana ngerendahinnya coba? Ya kan, nggak bisa ngerendahin orang. Terus ada yang hobi, mau ngerendahinnya gimana coba? Mau nyalahin jadi hobi ya, orang? itu teh makanya hobi yang menghasilkan teh. Iya, sebenarnya. mau nyalahinnya gimana coba? Mau ngerendahinnya gimana coba? Orang mah nggak bisa ya, nggak bisa semuanya dipukul rata. Case-nya gitu. Nah kita baca kelanjutannya nih. Itu apa sih kelanjutannya? Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut. Dosakah yang dia kerjakan, sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Nah ini kan selalu balance dia mah. Ini kontradiktif terus kan? Kata-katanya kadang ada yang jahat, ada yang baik gitu kan? Kadang nangis, kadang senyum. Tapi dua-duanya menangis. Yang mana? Kadang dia tersenyum dalam tangis. Kadang dia menangis dalam Dua-duanya menangis. Iya, dua-duanya menangis tetap. Tapi dua-duanya juga tersenyum. Iya. Iya kan? Iya. Berarti Tetap kontradiktif dia tuh, tetap apa ya? Tetap menunjukkan sisi karena tersenyum karena hospitality, mungkin ya, ya, industri hospitality. duitnya mungkin. Karena kan dia penjual jasa. Iya. Uangnya kan mungkin. Iya. Akhirnya terus yang namanya jualan gitu ya. Mana kan pernah jualan juga ya? Gimana sih perasaan mana sebagai penjual kalau ada yang beli? Iya. Ya kan? Iya kan? Nah, gitu. Nah, tapi ini menarik, Jal. Berikutnya, Jal. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya.
Apa yang terjadi terjadilah, yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Itu yang orang tadi bilang. Ada dua lagi orang teh. Ketika dia orang mah ada yang merendahkan dirinya gitu, merendahkan dirinya sendiri gitu dengan menjual jasa dan gak mau berusaha. Ada yang berusaha untuk keluar. Terus kayak yang berusaha itu nungges gitu. Yang terjadilah ya udahlah, yang udah mah udah gitu. Mungkin menuju ke arah taubat. Karena dia ingin melupakan gak sih? Yang udah mah udah gitu. Enggak, tapi kan dia kan lebih ke yang terjadi, ya udah terjadi aja. Sekarang present berarti. Terjadi, sedang terjadi. Iya, present berarti kan. Dia lagi dipakai jasanya gitu. Ya udah aja gitu lah. Ini teh nggak ada yang telah terjadi atau yang sedang terjadi, nggak ada itu ya. Tapi kan yang terjadi ya terjadilah, berarti dia memang dalam Kalau di masih otak profesi yang sama. Kalau di otak orang mah terjadi teh sudah terjadi. Sudah terjadi. Bisa jadi sedang terjadi. Memang bisa jadi yang akan terjadi di Indonesia, di bahasa Indonesia kan gitu. Bisa semua. Possibility-nya banyak. Makanya. Apa yang terjadi terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Karena ada itu, orang berasumsi bahwa mereka dia teh sebenarnya ada keinginan buat keluar. Tipe yang ada keinginan buat keluar. Gitu. Udahlah, yang udah mau udah, yang terjadi ya udah terjadi gitu. Tuhan Maha Penyayang. Terus yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Berarti kan ini kan tipe yang gimana ya? PSK yang ya pokoknya kayak keterpaksaan gak sih? Iya. Iya sih. Kalau di dua liriknya kayaknya terdengar dua-duanya juga Ya, terpaksa keterpaksaan. melakukan ini gitu.